pasuluran solanasang lan pakawrona puang matua. May makomi masolanasang ta pasak kaleta penantang lago torotomatuangku tu sementara dalam perjalanan tapi bawah mau inan mengenai madoko masolanasang. Opuangki Sulolalan 237. Opuangki mintu torotolino kamu moto tumampa malabiki kamu duka sedanan ranungki lan katuon lan kamatean ki opuangki buang pelabaki kamu mendak kaparan nuan kamatotol ya parang nuan ki dari mami pasambayangan kita telah menjadi satu dengan Kristus, dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Kasih karunia dari Allah Bapa, dari Tuhan kita Yesus Kristus, dalam persekutuan Roh Kudus bersamamu. Dan bersamamu. Telah ditulah kerika langit, telah dimananggai rika. Kena papatui lengkit, kena sanda semisakit. Tangla di isan lau lempangan ni tangla umbale kwa umpen di rerungan ni anna di lambiran tu disanga mamaran mata keatuan sunga susi teti tadi ngayoi allo totemo pirang-pirang allo mo dia mangkasa. Namun sebagai orang beriman kita percaya karena telah dibaptis di dalam Kristus, sehingga kita berharap bahwa kematian bukanlah akhir dari kehidupan orang beriman, tetapi sungguh-sungguh menjadi saat untuk masuk dalam kehidupan bersama Allah. Kita berdoa untuk seluruh rumpun keluarga, baik yang sudah ada di kampung ini, yang tinggal di kampung ini, maupun yang masih berada di rantau orang tidak sempat hadir, tapi kita bersama dengan seluruh keluarga atau ibunda kita di tempat ini. Kita berdoa semoga mereka juga diberikan kekuatan lahir dan batin. Kita tahu kematian adalah upah dari dosa, dari kesalahan sebagai manusia. Karena itu sebagai manusia, marilah dengan rendah hati kita mengakui segala dosa, segala kelemahan, segala kerapuhan kita. Kadang karena kelemahan, kerapuhan, sehingga muncullah dosa yang lebih besar, yaitu membenarkan diri karena kesalahan. Nang tolino kami inang tomalang makan. Akhirnya kita seakan-akan menyetujui bahwa dosa itu tidak apa-apa. Kasihanilah kami, kasihanilah kami. Engkau menguatkan kami, menghibur kami, dan melindungi
terhadap yang jahat. Kristus, kasihanilah kami. Allah yang Maha Kuasa, kami serahkan Ibu, saudara kami Christina Loloada yang telah direnggut maut dari tengah-tengah kami. Suami, anak-anak, keluarga, kakak adik berupaya berjuang untuk memberikan hidup itu lebih panjang lagi dengan mencarikan pengobatan-pengobatan, dan kami juga terus-menerus berdoa kepadamu supaya ia, bila kau perkenankan, berada di tengah-tengah kami. Kita semua telah dibaptis dalam Kristus, telah dibaptis dalam kematiannya. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa. Demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru, sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Dari jurang yang dalam aku berseru kepadamu, ya Tuhan, Tuhan dengarkanlah suaraku. Biarlah telingamu menaruh perhatian kepada suara permohonanku. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Jika engkau mengingat kesalahan, ya Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Tetapi padamu ada pengampunan, maka orang-orang takut kepadamu. Aku percaya kepadamu, Tuhanlah pengharapanku. Aku menanti-nantikan Tuhan, jiwaku menanti-nanti, dan aku mengharapkan firman-Nya. Jiwaku mengharapkan Tuhan, lebih daripada pengawal mengharapkan pagi. Aku percaya kepadamu, aku percaya kepadamu,
kepadaku akan hidup, walaupun sudah mati. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam kuasa roh kembalilah Yesus ke Galilea, dan tersiarlah kabar tentang Dia di seluruh daerah itu. Sementara itu Ia mengajar di rumah-rumah ibadat di situ, dan semua orang memuji Dia. Ia datang ke Nazaret, tempat Ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat Ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, sebab Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Ia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk. Dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Ia mulai mengajar mereka, katanya. Lalu kata mereka, bukankah Ia ini anak Yusuf? Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ada kata, ada petikan, ada ungkapan yang selalu kembali dan dominan, yaitu kata merdeka. Semua orang mengungkapkan, pidato presiden juga, dia juga di akhirnya mengatakan merdeka. Dan dimaknai secara iman dan hampir sama dalam ungkapan duniawi. Itu juga ada kata bebas. Maka dua kata ini, kemerdekaan dan kebebasan, yang kita rayakan secara insani, duniawi, dapat menghantar kita untuk memaknai dan menghayatinya di dalam segi imani rohani. Kemerdekaan, kebebasan sebagai anak-anak Allah. Dan memang dari dulu diungkapkan juga begitu, bahwa hendaknya kita terus menerus hidup sesuai dengan kebiasaan adat istiadat kita, dan juga hidup sesuai dengan iman keyakinan masing-masing. Dan yang kita rayakan baik sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia maupun sebagai satu umat beriman, itu sungguh-sungguh mengajak kita untuk bersyukur, mengajak kita untuk memaknai, menghayati. Dan dalam bacaan pertama tadi, Santo Paulus menegaskan kepada umatnya di Roma, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Yang membuat kita menderita
dan bahkan mengalami kematian. Karena Santo Paulus mengatakan upah dosa, bahkan wafat di kayu salib namun bangkit kembali, dialah yang membebaskan, memerdekakan kita dari kuasa dosa. Maka kematian yang hadir di tengah-tengah kita yang setiap saat bisa menjadi tanda bahwa itu sebenarnya sabda Tuhan ini terus-menerus menantang kita untuk hidup. Karena Pastor Sari selalu cerita, bang payana masrero teton bektan, siapa abang si lima bang si enam bang pay mama dobanwa malion misa rokon misa mangkoy di kaburo misa butuh misa. Saya tidak tahu, tapi itulah yang ada di tengah-tengah kita. Kita bahwa memang kita terus-menerus berada di dalam situasi-situasi negatif hidup. Tapi sebenarnya di dalam situasi negatif hidup itu Allah mau menyampaikan kasih karunia-Nya, yaitu hidup yang kekal. Terus-menerus mau menunjukkan, mencurahkan rahmat kehidupan. Ketika Yesus di awal tampilnya di muka umum, Ia menegaskan di kampung halamannya sendiri, di mana Ia dibesarkan dan masuk dalam rumah ibadat, dan kepadanya diberikan teks Alkitab. Apakah Yesus itu memilih-milih, tapi dikatakan Ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Dalam Kristus, seperti yang diungkapkan oleh Santo Paulus tadi, itu segala-galanya diatasi. Baptisan yang kita terima dan berkat sakramen Kristus juga, maka kalau Kristus mati dan Ia dibangkitkan, maka kita juga akan satu dalam kebangkitannya. Bagaimana mau dijelaskan ini, Bapak Ibu Saudara-saudari? Saya teringat dan terkesan dengan ungkapan Santo Pius ke-10 yang dirayakan besarnya tanggal 21 Agustus yang lalu. Dan apa yang dia katakan tentang Ekaristi? Ekaristi, dia mengatakan, adalah jalan yang tersingkat, jalan yang terpendek, jalan yang aman untuk sampai kepada Allah. Sampai kepada Allah, maka jalan yang paling aman, jalan yang paling singkat, jalan yang paling pendek adalah Ekaristi. Karena itulah dia sarankan supaya kalau anak-anak sudah sampai umur akhir balik, dia bisa membedakan mana makanan duniawi dan mana makanan yang lebih baik, maka anak-anak bisa diberi komunitas pertama. Dan dia juga mengajarkan misa harian. Bapak Ibu Saudara-saudara, kita berdoa dan kita harapkan bahwa kita ini senantiasa mohon rahmat kepada Tuhan. Dan di saat kematian atau pada saat kita sakit, kita juga memohon penyembuhan, bahkan untuk hidup kekal di surga. Dia bersatu dengan para kudus dalam kerjaan surga. Nah, kata surga itu, apakah yang dimaksudkan? Artinya apa? Hidup mulia, hidup kekal. Maka kalau kita berdoa supaya kita bersatu dan masuk surga, maka itu berarti sebenarnya kita bersatu dengan Allah. Maka
tempat persatuan yang lebih erat, lebih konkret, lebih nyata dengan Tuhan adalah Ekaristi. Maka saudara-saudari, Ekaristi sungguh-sungguh menjadi kebutuhan. Kayu lu, apa dulu, tidak cocok, tidak layak Ekaristi. Tetapi kalau aman seperti ini, bersih, rapi, layak, karena yang hadir itu adalah Tuhan, maka menjadi kewajiban kita semua supaya kita bisa bersatu, bisa langsung sampai ke surga, bersatu lebih erat dengan Tuhan. Maka dari pihak kita ada upaya sesuai dengan yang dituntut oleh iman itu sendiri. Ini di bawah dari Makassar. Apakah besok ada misa dulu? Maka Bapak Ibu saudara-saudari, saya tergerak, saya terinspirasi, saya kagum dengan ajaran ungkapan Santo Pius ke-10 itu bahwa jalan terpendek, jalan yang singkat, jalan yang aman untuk sampai ke surga adalah Ekaristi. Maka kalau kita rayakan Misa Requiem Ekaristi ini untuk ibu saudara kita yang telah meninggal ini, mudah-mudahan bahwa dia memang langsung bersatu dengan Tuhan yang akan memberikan hidup mulia itu. Ada ungkapan juga dan saya terkesan, dan mudah-mudahan ini menjadi ke-50 anak calon kesemawati Rantebor rekoleksi di situ. Saya jelaskan sedikit tentang situs di sana dan jalan tempat munculnya jalan salib dari atas. Situ ada batu-batu yang menjulang dan orang mengatakan dulu disitulah orang melihat mimpi, apakah memang begitu mitos atau apa, tapi mengatakan disitulah ada sinar seperti tumpukan padi sampai di surga. Bila sama anak-anak, ini yang dimaksud pokoknya itu lampion, dan itu memang dalam lampion ini dikira pokok atau lampion. Mudah-mudahan pokok atau lampion sungguh-sungguh menjadi nyata bagi kita, dan itulah kita maknai Ekaristi. Karena di dalam Ekaristi kita menerima makanan, minuman yang menghantar kita sampai ke langit, yaitu di mana Allah Bapa bertakhta. Kita berdoa untuk Bapak Uskup, para pastor, supaya sehat-sehat selalu agar dapat merayakan perayaan iman pokok dalam Lampion atau Ekaristi. Amin. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari situ akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan darah kudus, pengampunan dosa, dan Saudara-saudari, Kristuslah Sang Pembebas yang telah memerdekakan kita dari dosa dengan penyerahannya di altar salib. Maka marilah kita memohon penyembuhan bagi yang sakit, teristimewa kebangkitan hidup mulia bagi ibu kita, Ibu Kristina Toloada yang telah meninggal ini, dan juga seluruh rumpun keluarga kita, khususnya dari tongkonan ini yang telah berpulang. Ya Bapa, karena lebih mengikuti godaan dan tipu muslihat setan si ular tua, kami manusia ditimpa sakit dan penderitaan, dan akhirnya mengalami kebinasaan dan maut.
Sudilah berkenan mengampuni dosa-dosa kami dan lepaskanlah kami dari kungkungan si iblis. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. kami kemerdekaan sebagai anak-anak Allah. Berilah kami tenaga dan kuasa-Mu agar kami tetap berdiri teguh iman dalam setiap peristiwa negatif hidup kami, seperti yang kami hadapi sekarang ini. Bawalah hamba-Mu ini, Kristina Lolo Ada, ke dalam Firdaus. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. segarkan selalu karunia-Mu di dalam diri kami, buah-buah roh, sesuai dengan pertobatan kami bersama. Marilah kita mohon, Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Engkaulah sang kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepada-Mu, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Demi iman kami ini ya Tuhan, sudilah memberi kehidupan kekal bagi saudara kami yang telah. Kita mau doakan, ada yang kita janjikan doa-doa kita. Semoga mereka juga boleh memperoleh apa yang mereka tambahkan, harapkan. Marilah kita mohon. Ya Allah, Engkaulah yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Maka sudilah memenuhi harapan baik, merestui rencana, usaha dan pekerjaan kami, dan bagi siapa saja yang setia dan tekun bekerja keras sesuai dengan firman-Mu. Berilah waktu yang tepat untuk kami semua sebagai satu umat, dan tersemua kepada keluarga dan masyarakat dan pengantara kami. Amin.